Keabsahan perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata disebutkan ada 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu pertama kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri. Dua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Tiga, objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Pada kasus jual beli online, metode perdagangan tentu saja tidak ada dalam metode perdagangannya tentu saja tidak ada pertemuan antara pembeli dan penjual. Sehingga tidak diketahui dengan jelas kapan kira-kira kesepakatan itu telah terjadi, pun tidak jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut undang-undang. Bahkan beberapa pihak yang beranggapan bahwa transaksi yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata itu berbeda. Sehingga akibat hukumnya juga nantinya akan berbeda. Meskipun pada kenyataannya peraturan dunia maya berasal dari aturan-aturan yang ada di kehidupan sehari-hari. Alasan inilah yang setidaknya melahirkan kebingungan hukum manakala terjadi masalah di kemudian hari. Sedangkan banyak orang yang tidak paham mengenai aspek hukum yang melegitimasi tentang peraturan bisnis online, terutama terkait dengan sistem pembuktian saat terjadi one prestasi saat transaksi berlangsung. Baik, kita bahas tentang one prestasi ini. One prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. One prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dibuat oleh kreditur dan debitur. Lebih sederhananya, di dalam setiap pekerjaan selalu ada dua macam subjek hukum yang masing-masing punya hak dan kewajiban secara timbal balik. Dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat, apabila salah satu tidak melaksanakan apa yang semestinya dilakukan sesuai dengan dalam perjanjian tersebut, maka perbuatan tersebut dikatakan one prestasi. One prestasi ada 4 macam, yaitu pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Dua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Tiga, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Empat, melaksanakan sesuatu yang menuntut pekerjaan tidak boleh dilakukan. Pernyataan lalai sebagai syarat penentuan terjadinya one prestasi dapat dilihat dari substansi pasal 1243 BW yang menyatakan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu yang telah diampuninya. Penanganan terhadap one prestasi tahap awal terhadap konfrontasi dilakukan dengan memberikan somasi. Somasi telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur. Apabila somasi tidak dihiraukan, maka kreditur berhak membawa persoalan ke pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur one prestasi atau tidak. Somasi dalam hal ini adalah teguran dari kreditur kepada si berhutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. One prestasi ini berkaitan dengan hak utama yang harus didapatkan konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi ganti kerugi atau pergantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, yang mana inilah inti dari hukum perlindungan konsumen.
Tujuan dari pemberian kompensasi ganti rugi atau pergantian adalah bentuk pengembalian keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi. Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak atau tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian menyangkut diri konsumen. Hal ini dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan maupun diselesaikan melalui pengadilan. Secara umum, kerugian dapat diartikan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dialami oleh seseorang atau pihak lain yang dianggap bersifat menghilangkan keuntungan. Ganti rugi di dalam suatu perikatan adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan pihak yang berwan prestasi yang menjadi hak pihak yang menderita akibat langsung dari wan prestasi tersebut mengenai ganti rugi ini. Wiryono Projodikoro menyatakan bahwa dalam hal ini hanya ada satu saksi, yaitu membebankan pada pihak yang berwajib suatu kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang berhak. Tuntutan ganti kerugian secara perdata, maka yang menjadi dasarnya tentunya ada di pasal 1365 Perdata BW. Tapi ingat ya adik-adik bahwa perkara perdata ini bisa menjadi perkara pidana apabila ada unsur ingin memiliki dan menguasai ataupun menggelapkan barang tersebut. Tuntutan ganti kerugian secara perdata maka menjadi dasar pada pasal 1365 di di BW ya. Demikian pula dalam pasal-pasal lainnya yang diatur dalam ganti kerugian tersebut antara pasal 1367, 1370, 1371, 1372 Perdata BW. Pemberian ganti rugi adalah sebagai akibat dari perbuatan manifestasi dalam perikatan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Ganti rugi diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur, dan bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan. Itu bunga ya. Berarti ada tiga macam ganti rugi yaitu biaya, rugi, dan bunga. Berkaitan dengan adanya kerugian konsumen yang timbul dari transaksi jual beli online, maka dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha terhadap barang milik konsumen yang rusak, hilang, ataupun musnah selama masa pengiriman. Pemberian ganti kerugian dalam transaksi jual beli online ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada para konsumen, dan dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan mengganti kerugian sejumlah nilai barang yang rusak, hilang, atau musnah. Undang-undang yang mengatur terkait upaya konsumen dalam meminta ganti rugi saat terjadi prestasi meliputi litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi pasal 38 Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sebagaimana disebutkan di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE, maka alat bukti yang bisa digunakan dalam persidangan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran. Pesan dari media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian
nama, alamat, nomor rekening, dan telepon pelaku usaha. 2. Non-litigasi. Di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyatakan selain penyelesaian gugatan perdata, maka para pihak dalam sengketa bisa melakukan arbitrasi atau wasit ya atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat ditempuh melalui jalur lembaga swadaya masyarakat, Direktorat Perlindungan Masyarakat Desperindak, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Tentu saja masing-masing lembaga mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Demikianlah akibat hukum yang bisa terjadi manakala terjadi wan prestasi setelah adanya kesepakatan dan pembayaran dari konsumen. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur sebagaimana mestinya, sehingga dengan pemahaman ini, konsumen dapat mengetahui harus kemana dan bagaimana manakala merasa dirugikan saat transaksi melalui media sosial. Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli melalui media sosial telah diatur dalam undang-undang yang tentu saja menjadi satu dari perlindungan hukum bagi konsumen. Manakala terjadi wan prestasi, setelah adanya pembayaran pada barang yang telah disepakati adanya perjanjian jual beli. Selain itu, bukti pembayaran bisa menjadi alat bukti yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau membuat laporan hukum manakala tidak ada etikat baik penyelesaian sengketa dari penjual. Terima kasih. Barakallahu fikum.